Perkebunan Sumatera Timur. Sumatera Timur yang saat ini sudah termasuk ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Daerah ini dikenal sebagai pusat produksi tembakau dan pusat produksi perkebunan terbesar di Indonesia. Awal perkembangan perkebunan di Sumatera Timur bermula dari seorang perkebun bangsa Belanda, yaitu Jacob Linhas. Di tahun 1863, dia membuka perkebunan tembakau di Sumatera Utara dengan luas tanah sekitar 4.000 bau yang diperoleh dari Sultan Mahmud, yang juga di saat itu menguasai Delhi dengan sewa tanah selama 20 tahun. Biaya yang dikeluarkan juga cukup murah di saat itu. Di tahun 1864, usahanya menghasilkan 48 sen gulden untuk setiap setengah kilogram tembakau. Kemudian, tembakau tersebut dikirimkan ke Rotterdam sebanyak 50 gulden untuk dijual kembali. Di tahun 1865, produksi tembakaunya meningkat menjadi 149 pak. Dikarenakan hasil yang sangat meningkat ini, para pekebun Eropa kemudian melirik hal tersebut. Mereka pun berbondong-bondong membeli tanah dari Sultan Delhi, Sultan Serdang, dan Sultan Langkat untuk melakukan hal yang sama, yaitu perkebunan tembakau di Delhi. Kemudian, untuk masalah para buruh merupakan topik yang serius bagi para perkebun. Di saat itu, jumlah masyarakat Sumatera Timur sangat sedikit, dan sifat mereka tidak ingin bekerja di bawah perintah orang lain. Para pengusaha perkebun terpaksa mendatangkan para pekerja dari daerah yang padat penduduk. Linhas mempekerjakan 88 orang dan 23 orang Melayu. Para buruh ini diikat dengan sistem kontrak kerja. Beberapa fasilitas yang didapat berupa tempat tinggal, dan ketika kontrak mereka telah habis, mereka akan dipulangkan ke daerah asal dan kemudian dibiayai oleh perkebun tersebut. Untuk mendapatkan para buruh, para perkebun menggunakan agensi-agensi seperti Agent Delhi Planters Vereniging yang ada di Jawa dengan sebutan WEREK. Hal ini juga yang menyebabkan naiknya jumlah buruh di perkebunan Sumatera Timur menjadi meningkat. Mei 1900, buruh Cina mencapai 36.509 orang dan buruh Jawa mencapai 19.233 orang. Setelah kontrak mereka selesai, biasanya para perkebun memberikan pilihan kepada para buruh, yaitu pulang kembali ke kampung asal mereka dengan dibiayai oleh pihak perkebun atau memperbarui kontrak kerja mereka. Hampir 85% buruh laki-laki dan 68% buruh wanita yang berasal dari Jawa memilih untuk memperbarui kontrak kerja mereka dan tetap tinggal di perkebunan. Berbeda dengan para buruh Cina, mereka memilih untuk pergi dan mencari pekerjaan bebas seperti pedagang atau tukang. Sebagai manusia biasa, tentu ada di antara buruh itu yang tidak tahan dengan perlakuan kejam yang diperolehnya. Mereka yang tidak sanggup menanggung beban itu ada yang berusaha melarikan diri meskipun sebagian besar berhasil ditangkap kembali. Dan ada pula yang mencoba menahan dengan segala kemampuan yang ada. Mereka menyerang dan melukai para asisten dan mandor kebun. Pada tahun 1930 misalnya, tercatat 220 kasus penyerangan buruh terhadap asisten atau mandor, dan seorang asisten terbunuh. Dari sumber yang diperoleh terdapat bukti yang cukup kuat bahwa golongan penduduk Sumatera Timur yang banyak menggunakan candu itu adalah buruh-buruh perkebunan ini. Misalnya dibuktikan dari banyaknya kedai-kedai candu yang didirikan di jantung daerah perkebunan Sumatera Timur. Pada tahun 1933 terdapat 14 verkoopleisten atau kedai candu di distrik itu, dan sebuah kedai candu itu terletak di dekat perkebunan. Pada tahun 1932, Pulhas juga melaporkan bahwa di distrik itu terjual kira-kira 10.457,96 rel candu. Selain peraturan yang merugikan buruh perkebunan itu, introduksi perjudian dan penggunaan candu dalam kehidupan sehari-hari buruh perkebunan di Sumatera Timur juga merupakan faktor penting yang berhasil mengikat buruh untuk tetap bekerja di perkebunan. Perdagangan candu di kalangan buruh perkebunan sebenarnya adalah usaha yang disengaja oleh pemerintah kolonial Belanda. Alasan untuk itu cukup kuat karena hasil yang
diperoleh pemerintah Belanda dari monopoli perdagangan candu itu sangat penting, artinya bagi income pemerintah kolonial Belanda itu sendiri. Hal ini lebih terasa setelah Perang Dunia Pertama pada tahun 1914. Ekonomi Belanda yang sangat menderita akibat Perang Dunia Pertama itu sangat tergantung dari perdagangan candu dalam menjaga keseimbangan neraca perekonomiannya. Laporan dari Cina menyebutkan bahwa buru-buru perkebunan yang sudah tidak dapat melepaskan keterikatannya dengan candu itu menjadi sangat tergantung hidupnya dengan benda madat itu. Semua penghasilan dari kerja keras di perkebunan akan dihabiskan buat membeli candu itu. Di saat tidak punya uang lagi buat membeli candu, dengan mudah saja perusahaan perkebunan memberikan pinjaman kepadanya. Pinjaman itu sering sekali tidak mungkin dapat dikembalikan dengan hasil kerjanya dalam masa kontrak yang telah ditandatangannya. Oleh sebab itu, buruh perkebunan akan terus bekerja di perkebunan tanpa dapat keluar dari kemerosotan itu. Karena belum lunas membayar hutangnya, pada saat kontrak kerjanya berakhir, dia akan terpaksa memperbarui kontraknya kembali. Akibat daripada itu, para pekerja tidak dapat pulang ke kampung halamannya kembali. Adalah kegiatan perjudian jadi faktor awal buruh tidak mungkin dengan mudah meninggalkan perkebunan pada masa kolonial Belanda. Perjudian sudah merupakan bagian terpenting dari kehidupan buruh perkebunan. Salah satu kegiatan sosial yang telah menjadi bagian penting pada saat mereka telah memperoleh gaji, baik gaji yang besar maupun gaji yang kecil. Buruh perkebunan Sumatera Timur memperoleh gaji 2 kali dalam sebulan pada awal bulan. Buruh-buruh menerima gaji besar dan pada pertengahan bulan menerima gaji yang kecil. Kedua hari itu dibedakan karena pada hari gaji besar, para buruh menerima gaji lebih besar jumlahnya daripada pada waktu menerima gaji kecil pada gaji yang besar. Di samping uang gaji, buruh menerima berbagai tunjangan natural seperti tekstil dan lain-lain sebagainya. Karena jumlah gaji yang diterima buruh pada hari gajian besar relatif lebih besar jumlahnya daripada gaji yang diterima mereka pada hari gajian kecil, maka hari gajian besar dipandang sebagai hari pesta setelah bekerja selama 2 minggu. Pada hari gajian besar, biasanya di hari Sabtu, daerah perkebunan menjadi semacam pasar. Banyak pedagang yang menawarkan barang-barang dagangannya seperti pakaian, mainan anak-anak, dan barang-barang keperluan sehari-hari. Di hari itu juga banyak pertunjukan diselenggarakan. Bagi para pedagang, hari itu adalah hari panen, hari untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya, yang berbeda dengan hari-hari dagang lainnya. Sedangkan bagi buruh perkebunan, hari gajian besar itu adalah hari istimewa, hari untuk melampiaskan nafsu yang tertahan setelah 2 minggu bekerja keras. Segala yang diinginkan dan tersedia di tempat itu akan dibeli. Uang yang diperoleh dibelanjakan untuk segala yang dipandang perlu. Namun hari gajian besar ini juga merupakan hari para bandar judi untuk memasang perangkapnya. Mereka sangat pandai membujuk orang agar masuk ke dalam perangkat permainan yang berbahaya itu. Kalau tidak pandai-pandai mengendalikan diri, orang akan mudah terperangkap dengan bujuk rayu para bandar judi itu. Dan sesekali jika masuk arena itu, orang sulit sekali untuk keluar. Corak kehidupan seperti ini merupakan salah satu tradisi perkebunan pada masa penjajahan. Penyelewengan antara seorang buruh dengan istri tetangganya adalah hal yang dianggap biasa. Para mandor Jawa yang tertarik dengan seorang buruh wanita dengan mudah dapat menjadikan wanita itu sebagai istrinya yang kesekian, meskipun wanita itu harus direbut dengan paksa dari suaminya. Para pekebun Eropa yang umumnya datang tanpa istri juga memanfaatkan buruh-buruh wanita itu sebagai wanita yang dapat dipakainya menjadi istri. Dari seorang pekebun Eropa atau mandor pribumi, berarti status ekonomi dan sosial wanita akan menjadi perangkat di mata masyarakat perkebunan. Wanita-wanita itu tidak lagi menjadi buruh yang harus merambah hutan atau membersihkan rumput-rumput di sekitar perkebunan, tetapi telah menjadi bagian elit perkebunan. Tetapi kalau para tuan besar atau mandor itu sudah bosan dengan wanita-wanita itu, hidup mereka kembali terhempas ke bawah, kembali menjadi buruh perkebunan dan menjadi rebutan buruh laki-laki untuk dijadikan istrinya. Masih beruntung wanita itu kalau masih ada buruh laki-laki yang mau menerimanya, karena berarti ada pelindung dirinya. Tapi kalau tidak, hidupnya akan lebih sengsara dan menjadi mainan buruh-buruh lainnya.